Nah, ini nggak dipupuk ya teman-teman. Sayangnya alangkah 300 pohonnya hidup ini teman-teman. Ini udah bisa dipanen nih teman-teman. Itu ditanam lagi, ini ditanam lagi. Mudah-mudahan ini nggak ditebang lagi ya. Kayaknya nggak mungkin ditebang. Lanjut video pertama. Yang saya bilang lokasi yang ditebang. Nah ini lokasinya. Yang sawit saya pribadi. Kita 300 pohon ditebang. Nah ini walet saya yang kedua. Yang waktu itu yang saya buat di tanah kosong. Nah ini lokasinya teman-teman. Jadi untuk foto yang ada di video itu, ada saya pegang sawit, itu fotonya di sini ya. Sebelum saya buat walet ini, itu ada sawit 3 pohon, nah buahnya seperti itu. Oke, nah ini kita mau ninjau ke dalam, mungkinkah masih ada yang masih hidup ya. Ini waletnya juga udah saya jual. Kenapa aset saya jual, itu tidak perlu saya jelaskan. Nanti dibilang saya gini-gini ya. Yang pasti saya jual saja gitu. Bukan berarti walet nggak bagus ya. Walet bagus. Kita mau cek ini dulu. Cek apa itu sawit yang masih hidup. Ini kebun bapak saya, ini kebun belum dijual ya. Waletnya udah dijual, kebunnya belum. Ini pinang juga isi semuanya ini pinang. Karena takut ngerusak kelapa, pinangnya juga ditebang. Kalau untuk di kebun sebelah ini, karena ada kelapanya, ini kita tidak ada tanam sawit dulunya. Ini khusus kelapa emang ditanam pinang aja. Kalau sawit itu di sebelah sana. Tuh, pas belakangnya walet itu ukurannya 12,5 kalau kami di sini kampung bilangnya. Itu kita tanam sawit. Kita lihat sawit yang masih hidup ditanam di tahun 2000. Dok ibu apa ya Pak ya? 2015 ke? Nah, 2015. Yang ini 2015 duluan sana. Oh tuh Pak, tuh masih sepokok tuh. Oh tuh Pak yo, cantik Pak yo. Oh, ini guys. Tuh. Nah, kita akan lihat ini daerah Terumbu ya, yang saya buatkan video pertama itu di Jeruju Kanan, Teluk Nibong, desanya Teluk Nibong. Ini desa Nipah Panjang. Awal mula saya nanam itu, yang pertamanya itu di Jeruju Kanan. Di sini yang kedua. Ini masih ada. Ini ditebang orang itu sebenarnya kalau dia motongnya itu dari apa ya? Dari atas, nggak sampai ke umbut. Kalau kita bilang sampai ke umbut, mungkin nggak mati. Ya nyincangnya itu nyincangnya sampai ke itu, ke umbut. Wah itu pun cantik Pak, sama Pak. Ini apalagi kalau lapang ya Pak ya. Ini lama pertumbuhan Pak karena semak ya. Semak terus nggak dipupuk. Itulah pertumbuhannya agak lambat. Wah yang itu cantik Pak sana tuh. Ini buah gak ada ya. Ini sawitnya guys. Ini banyak yang bertanya kali kenapa pinangnya ditebang. Alasan pinang ini ditebang karena pinang ini sebelumnya harganya tinggi guys, nyampe 25.000 per kilo yang kering ya. Setelah itu pinang itu turunnya tuh luar biasa sampai harga 1.000, dari 25.000 turun ke 1.000 rupiah. Dari sebab itu bapak saya tebang. Ini pinang semua ini ditebang semua karena harganya itu nggak naik-naik. Diputuskan untuk menebang semuanya. Kita akan lihat sawit yang masih hidup masa itu. Masih ada beberapa pohon. Cuma ini sawitnya nggak dipupuk, nggak dirawat ya. Ini ditanam. Nah itu teman-teman. Ini kalau waktu itu hidup, saya udah nyicip hasil lah. Pasti saya udah makan hasil terdekati. Ini nggak dipupuk ya. Apalagi kalau kita pupuk. Ini sawit saya. Nih. Kalau teman-teman nggak percaya. Nih sawit saya. Ini nggak dipupuk ya teman-teman. Buahnya lihat. Nih sayangnya. Alangkah 300 pohonnya hidup ini teman-teman. Itu masih ada 1 pohon. Ini sekitar kayaknya masih ada 5 pohon kayaknya ini. Aduh sayangnya guys. Cuman sekarang masyarakat udah pintar ya, udah tahu. Jadi mereka udah mulai percaya. Saya nggak merasa gimana ya, nggak merasa dendam. Ya anggap aja ini ada hikmahnya, biar mereka lebih sadar lagi. Dia pun mungkin nyesal juga ya, kenapa sampai harus menebang sawit saya. Mungkin ke wawasannya kurang tadi. Dia bilang ada kumbang betanduk kayak hama apa itu namanya, kumbang yang warna hitam itu. Dia kira datangnya itu dari sini. Padahal namanya kumbang itu datangnya itu dari pembusukan kayu ya. Yang dimana kalau PT itu kalau buka lahan, kayunya ditebang itu nggak boleh dibakar. Jadi dari situlah datangnya kumbang seperti itu teman-teman. Jadi masyarakat itu taunya datangnya dari sini, padahal bukan. Itulah kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Harus menuduh mereka bahwa mereka itu salah. Nggak boleh juga. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya dari setiap kejadian ini ya teman-teman. Nggak boleh disesali. Ini buahnya. Tuh, buahnya besar-besar teman-teman tuh. Teman-teman lihat tuh buahnya. Tuh. Ini udah bisa dipanen nih teman-teman. Dan saya dengar katanya buah saya ini lihat ya. Ini bibitnya ini dicabutin sama orang-orang di sini, orang-orang di desa ini. Katanya saya dengar bibit saya dicabut-cabutin, lihat ini
Pelepahnya aja dibetulkan ini. Nah kan. Ini tanah yang sebelah ini kan 12,5. Sana 25. 12,5 ini udah saya jual sama walet-waletnya. Kalau yang di jeruju kanan, 2 waletnya saja saya jual. Jadi walet saya di sini ada 1, 2, 3, ada 4 walet saya. Karena saya ini pindah ke Pontianak, jadi saya emang nggak mau lagi ini. Oh, ditanam sawit teman-teman. Nih. Jadi tanah saya yang saya jual ini sebelumnya ditebang, sawitnya ditanam lagi. Ini bekas sawit ditanam. Yang punya walet itu mungkin nanam. Oh, ditanam lagi teman-teman. Oh, itu ditanam lagi itu. Itu ditanam lagi, ini ditanam lagi. Oh. Baru saya tahu ini. Mudah-mudahan ini nggak ditebang lagi ya. Kayaknya nggak mungkin ditebang. Pak, ditanam lagi, Pak. Oh, ditanam ulang lagi nih. Nah, sawitnya ditanam lagi nih. Oh, ditanam di. Oh, syukurlah ditanam lagi, guys. Wah, dulu waktu bibit sawit saya ditebang, itu besarnya seperti ini teman-teman. Waktu bibit saya ditebang itu besarnya seperti ini. Saya kasih lihat ya. Nah, bibit saya seperti ini waktu ditebang. Waktu bibit saya ditebang itu usianya seperti ini. Oh, ditanam lagi. Sekarang sih kayaknya nggak mungkin ditebang karena masyarakat udah pintar. Dulu mereka bukan bodoh ya, tapi belum paham. Ini sekarang mereka udah pintar, udah paham. Alhamdulillah. Nanti saya mau adakan lagi pertemuan. Jadi di sini saya mau menyampaikan niat saya yang seperti dulu. Saya menyediakan bibit untuk mereka, biar mereka tanam sendiri, kelola sendiri, rawat sendiri. Nanti hasilnya saya yang beli. Tapi di sini saya beli harganya saya mengikuti pasaran ya. Saya nggak mau di bawah pasaran. Kita buatkan surat perjanjian bahwa saya beli sesuai harga pasaran. Bibitnya saya kasih, nanti mereka bayarnya setelah hasil, dicicil setelah hasil. Nanti mungkin kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Niat saya ini untuk bersama itu saya mau adakan dulu di kampung saya Jeruju Kanan. Setelah itu mau saya adakan lagi di Desa Nipa Panjang ini. Bibit bukan gratis ya, bibit saya serahkan, membayarnya itu nanti setelah hasil seperti itu. Cuman dengan catatan di sini ada itunya ya, ada penanggung jawab ya, istilahnya harus diolah betul-betul, bukan hanya saya kasih doang. Enggak, bukan hanya dikasih, dibiarkan gitu, nggak bisa. Itu kalau rusak, itu ada surat perjanjiannya. Kalau rusak, mati semua, mereka harus ganti rugi. Karena bibit ini yang saya beli, itu ada harganya, mahal. Bukan bibit kayak di Shopee itu kan, yang harga 200.000, kita nggak tahu bibit apa ya. Itu bukan bibit seperti itu. Kalau saya jual bibit, saya bisa kasih bibit asal-asal, karena saya langsung dibayar. Kenapa saya nggak mau bibit asal-asal? Dikarenakan saya menerima uangnya setelah hasil panen. Jadi kalau saya kasih bibit asal-asal, nanti saya nggak dapat keuntungan, nanti saya nggak bisa dibayar. Jadi sebab itu saya harus kasih bibit yang bagus karena hasilnya nanti membayar saya. Sebabnya bibitnya saya cari yang betul-betul ada harganya lah, istilahnya seperti itu. Oke, saya ngos-ngos. Mungkin cukup sekian. Mungkin saya mau pulang lagi ke Pontianak melalui Padang Tikar, Pelabuhan Padang Tikar. Kemarin saya melalui Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar. Terus pulangnya saya lewat Pelabuhan Padang Tikar. 3 hari atau 4 hari lagi saya datang ke sini karena ada pengerjaan rumah walet. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.